Nah, teman-teman, sebelum kita mengenal lebih dalam lagi tentang hapusnya perikatan, mari kita cari tahu dulu tentang perjanjian dan perikatan. Perjanjian dan perikatan merupakan konsep hukum yang saling berkaitan, namun tidak selalu berjalan beriringan, karena perikatan lahir dari adanya perjanjian. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian, kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Perjanjian dapat tetap ada, meskipun perikatan yang terikat padanya sudah tidak berlaku lagi. Contohnya dalam perjanjian sewa-menyewa. Jika pihak penyewa telah menyelesaikan kewajiban untuk membayar sewa selama jangka waktu yang disepakati, maka perikatan sewa sudah hapus. Namun perjanjian sewa itu sendiri tetap ada dan dapat digunakan sebagai bukti bahwa pernah terjadi hubungan hukum sewa antara kedua pihak. Sebaliknya, hapusnya suatu perjanjian mengakibatkan hapusnya perikatan. Hal ini dikarenakan perjanjian menjadi dasar lahirnya perikatan. Jika perjanjian sudah tidak berlaku, maka perikatan yang terikat padanya juga tidak berlaku lagi. Contohnya saat jual beli. Jika perjanjian jual beli dibatalkan, maka perikatan antara penjual dan pembeli untuk menyerahkan barang dan membayar harga juga akan ikut hapus. Selanjutnya adalah sebab hapusnya perikatan. Sebab hapusnya perikatan ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu pembayaran. Pembayaran adalah pemenuhan prestasi baik bagi pihak yang menyerahkan uang sebagai harta pembayaran maupun pihak yang menyerahkan kebendaan sebagai barang sebagaimana yang diperjanjikan. Pembayaran diartikan sebagai menyerahkan uang bagi pihak yang satu dan menyerahkan barang bagi pihak lainnya. Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian. Yang kedua, penawaran pembayaran. Penawaran bayar tunai diikuti penyimpanan atau penitipan, yaitu pembayaran tunai yang diberikan debitor, namun tidak diterima kreditor, kemudian oleh debitor disimpan pada pengadilan. Ini sesuai dengan pasal 1404 KUH Perdata. Yang ketiga, pembaruan utang atau novasi. Pembaruan utang adalah suatu perjanjian yang menghapuskan perikatan lama, tetapi saat yang sama menimbulkan perikatan baru dan menggantikan perikatan yang lama. Mengacu pada pasal 1413 KUH Perdata, ada 3 jenis pembaruan utang, yaitu yang pertama pembaruan objek utang, yang kedua pembaruan debitur, dan yang terakhir adalah pembaruan pihak kreditur. Keempat, perjumpaan hutang atau kompensasi. Kompensasi atau imbalan yaitu apabila kedua belah pihak saling berhutang, maka hutang mereka masing-masing diperhitungkan. Perjumpaan hutang adalah suatu perhitungan atau saling memperhitungkan hutang piutang antara pihak satu dengan pihak yang lain. Perjumpaan hutang yang diatur dalam KUH Perdata di mana peralihan kepemilikan yang lahir dari perjumpaan hutang yang termuat dalam pasal 1425. Kelima, ada percampuran hutang. Percampuran hutang adalah percampuran kedudukan atau kualitas dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga kualitas sebagai kreditur menjadi satu dengan kualitas dari debitur, sehingga perikatan di antara dua belah pihak hapus. Percampuran hutang diatur dalam pasal 1436 KUH Perdata sampai pasal 1437 KUH Perdata. Selanjutnya, pembebasan hutang. Pembebasan hutang terjadi ketika kreditur membebaskan semua hutang dan kewajiban debitur yang diatur pada pasal 1438 sampai 1441 KUH Perdata. Pembebasan hutang adalah tindakan hukum di mana kreditur melepaskan haknya untuk menagih hutang. Undang-undang tidak mengatur secara rinci proses pembebasan hutang ini, menimbulkan perdebatan apakah ini bisa terjadi secara sepihak atau perlu persetujuan timbal balik. 7. Hilangnya barang yang diperjanjikan. Hilangnya benda yang diperjanjikan terjadi ketika benda menjadi objek perjanjian hancur, hilang, atau tidak lagi dapat diperdagangkan. Pasal 1444 sampai 1445 KUH Perdata. Jika barang yang ditentukan dalam perjanjian musnah tidak dapat diperdagangkan atau hilang tanpa diketahui keberadaannya, perikatan dianggap hapus asalkan kerusakan atau kehilangan tersebut bukan karena kesalahan debitur dan terjadi sebelum debitur lalai dalam penyerahan barang. 8. Batal dan pembatalan perikatan-perikatan. Batal dan pembatalan terjadi ketika suatu perikatan dianggap batal atau dibatalkan. Contohnya jika ada paksaan dalam pasal 1446 KUH Perdata. Jika suatu perjanjian dianggap batal demi hukum, maka tidak ada perikatan hukum yang timbul darinya, sehingga tidak ada perikatan hukum yang dapat dihapus. 9. Syarat yang membatalkan suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi atau terjadi dapat menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian.
Hal ini diatur pada pasal 1265 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa jika syarat batal terpenuhi, perjanjian dianggap tidak pernah ada dan semua pihak harus dikembalikan ke posisi semula dan pihak yang berutang harus mengembalikan apa yang telah diterimanya. Pada pasal 1266 KUH Perdata disebutkan syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Yaya Harahap, seorang ahli hukum, berpendapat bahwa pada pasal 1266 KUH Perdata bersifat memaksa, artinya harus dilaksanakan. Menurutnya, prestasi atau gagal memenuhi kewajiban merupakan syarat batal perjanjian, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, bukan otomatis terjadi. Selanjutnya yang ke-10 yaitu kadaluarsa. Menurut pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1967 KUH Perdata mengatur tentang kadaluarsa atau preskripsi yang menyatakan bahwa semua tuntutan hukum baik kebendaan maupun perorangan hapus setelah 30 tahun. Seorang membeli motor secara mengangsur melalui perusahaan A. Saat pembacaan perjanjian, pembiayaan motor tersebut menyebutkan mengenai debitur won prestasi. Motornya bisa disita oleh kreditor sebagai jaminan dan dalam perjanjian tidak disebutkan bahwa debitur harus membayar ganti rugi jika terjadi won prestasi. 7 bulan kemudian, motor itu ditemukan hilang dan laporan polisi dibuat. Namun, sampai 5 bulan kemudian, motor tersebut belum juga ditemukan. Jadi kayak gitu mas, yang kan tuh motor anyar, semuanya ngasih nyicil, tapi cik-cik bilang motornya nyok ya. Nah, dalam kasus yang tadi, terdapat perikatan yang terjadi antara pembeli motor sebagai debitur dan penjual motor sebagai kreditor. Dapat dikatakan, setelah 7 bulan pembeli motor mencicil sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor tersebut hilang. Pada pasal 1444 KUH Perdata tentang musnahnya barang yang terutang, bila suatu barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah tidak dapat diperdagangkan atau hilang sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui apakah barang itu masih ada atau tidak, maka perikatan itu berakhir dengan syarat barang tersebut menjadi tidak ada atau lenyap bukan karena kesalahan dari pihak yang berutang atau sebelum debitur mengembalikannya. Kalaupun debitur gagal atau tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan barang-barang yang sebelumnya tidak ia serahkan, terjamin karena keadaan tak terduga, maka benda-benda tersebut tetap berada dalam kepemilikan kreditor. Tanggung jawab debitur adalah membuktikan peristiwa tak terduga, terlepas dari bagaimana barang tersebut hilang atau hancur. Nah, menurut hukum perdata, apabila debitur tanpa sengaja kehilangan barang yang menjadi utangnya, maka debitur tidak wajib mencicil barang tersebut. Tetapi, jika dipikir-pikir, hal itu kan memang kurang adil ya terhadap kreditor, karena kreditor tidak mendapatkan apa-apa dari hilangnya motor tersebut. Nah, oleh karena itu, lahirlah ide untuk mengkompensasi resiko kerugian lewat perusahaan asuransi. Asuransi ini mengasumsikan perlindungan resiko terhadap kejadian-kejadian yang pertanggungannya disepakati. Jadi, pihak yang berkehilangan dapat menunjukkan laporan ke polisi kepada kreditor untuk membuktikan bahwa motor yang telah dibayarkan itu bukan hilang karena kesalahan pembeli motor, melainkan dicuri oleh orang lain. Undang-undang mewajibkan debitur untuk memberikan bukti-bukti konkret kepada kreditor mengenai kejadian-kejadian tak terduga yang terjadi. Nah, perkara ini menyangkut musnahnya kewajiban, perjanjian, dan hutang-hutang. Dapat kita simpulkan bahwa hukum perikatan pada dasarnya adalah hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh hukum. Kemudian dijelaskan juga bahwa terdapat perbedaan antara perjanjian dengan perikatan. Pada hakikatnya, perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Dengan adanya persetujuan, perjanjian atau kontrak, maka melahirkan sebuah perikatan. Perjanjian dapat tetap ada meskipun perikatan yang terikat padanya sudah tidak berlaku lagi. Mengenai hapusnya perikatan ini secara umum juga ditegaskan dalam pasal 1381 KUH Perdata bahwa perikatan-perikatan hapus dikarenakan beberapa hal, diantaranya pembayaran, penawaran pembayaran, pembaruan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, batal dan pembatalan perikatan, syarat yang membatalkan dan kadaluarsa.